Ini bukan syirik kecil Bapak Ibu, syirkul akbar. Syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan membatalkan seluruh amal solehnya. Ini syirik besar. Nggak boleh. Itu baca Quran. Kalau memang baca Quran itu di kuburan itu baik. Kalau memang itu perbuatan baik, siapa yang pertama kali ngajarkan kita kebaikan? Kalau memang benar bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu adalah syirik, kita tidak bisa bayangkan betapa banyaknya para ulama, para kiai, para tuan guru, para asatis, para guru, bahkan para orang tua kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, bahkan netizen sendiri, yang akan rusak amalnya seketika. Bertahun-tahun mereka ibadah, tetapi rusak, musnah seketika, gegara membaca Al-Quran di kuburan. Kenapa? Karena mereka yakin itu adalah syirik akbar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini adalah penyesatan terhadap umat. Nah, pertanyaannya, apakah benar membaca Al-Quran di kuburan itu syirik akbar? Dan apakah benar hal tersebut dilarang? Ataukah sebaliknya disunahkan? Nah, mari kita baca keterangannya. Namun sebelumnya, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran itu adalah syirik akbar di atas kuburan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu adalah syirik akbar. Tidak ada. Kalaupun ada, boleh ditunjukkan surat apa, halaman berapa, hadis siapa, riwayatnya siapa, dan kitabnya apa. Boleh ditunjukkan kalau memang benar-benar ada. Kalaupun misalnya itu adalah pendapat ulama, siapa yang mengatakan demikian, dalam kitab apa. Nah, ini boleh kita uji kembali data-datanya sehingga kita tidak menyampaikan sesuatu yang hoax, sesuatu yang dapat menyesatkan umat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di sini saya tidak akan berpendapat, tetapi saya akan membaca ulang apa yang telah ditulis oleh para ulama kita, baik yang dinukil dari hadis secara langsung, maupun pendapat dan ijtihad para ulama salafus soleh. Kita mulai dari kitab pertama, yaitu kitab Bulughul Maram. Bisa dibuka halaman 95, bab jenazah. Saya akan mengutip hadis yang kelima tentang anjuran membaca surat atau ayat kepada si mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Aqil bin Yasarin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ma'qil bin Yasar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah surat Yasin kepada mayit-mayitmu. Maksudnya adalah kepada orang yang meninggal. Rawahu Abu Daud wa Nasai wa sahhahahu Ibnu Hibban. Kalau dicatat, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dari sini bisa kita pahami bahwa kita dianjurkan untuk membacakan satu surat. Salah satu contohnya yang disebut oleh Nabi adalah surat Yasin kepada si mayit. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah di kuburan ataukah secara langsung sebelum dimakamkan. Tapi yang jelas kita dianjurkan untuk membacakan suatu surat. Salah satunya adalah surat Yasin kepada si mayit. Jadi tidak ada larangan mengenai jangan membaca Al-Quran di kuburan. Jangan membaca Al-Quran kepada mayit, tidak ada larangan. Silakan boleh dikoreksi kalau saya salah. Nah, berikutnya dalam kitab Al-Adhkar, karya Imam An-Nawawi, halaman 152, beliau menulis bab khusus, yaitu apa yang harus diucapkan oleh orang yang sedang berziarah kubur. Artinya apa yang harus dibaca atau dilakukan ketika berziarah kubur. Beliau di sini mengutip ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis tentang apa yang harus dilakukan. Mulai dari mengucapkan salam dan seterusnya. Sampailah pada pernyataan beliau di sini. Dia mengatakan, wa yustahabbu lizzairi al-iksaru min qiraatil Qur'ani wal zikri. Disunahkan bagi penziarah kubur. Sekali lagi tolong dicatat, disunahkan bagi penziarah kubur untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan doa. Kita di sini tidak menemukan bahwa bacaan Al-Quran di kuburan itu adalah syirik akbar. Justru sebaliknya, sekelas Imam Nawawi mengatakan disunahkan. Saya nggak tahu dari mana
beliau itu mengutip pendapat yang mengatakan baca Al-Quran adalah syirik. Saya tidak tahu sumbernya di mana. Tapi yang jelas, Imam Nawawi sendiri mengatakan disunahkan. Wa du'ai li ahli tilkal makbarah. Dan doa kepada ahlu kubur itu. Maksudnya pada si mayit tempat kita duduk atau tempat kubur yang kita kunjungi. Wa yustahabu, nah ini tambahan dari beliau. Wa yustahabbu al-iktsaru minaz ziyarati, dan disunahkan juga untuk memperbanyak ziarah. Hanya sering-sering ziarah kubur. Jadi tolong dicatat, beliau menganjurkan untuk sering-sering berziarah ke kuburan. Wa ayuktsiral wukuf 'inda kuburi ahlil khair wal fadl, dan lebih sering mengunjungi kuburnya para ahlil khair, para alim ulama, para alim soleh. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa pernyataan Imam Nawawi ini justru menegaskan tentang kesunahannya. Jadi sekali lagi, beliau menganjurkan untuk membaca Al-Quran di kuburan. Satu lagi dalam Fathul Mu'in, sebagaimana ditulis oleh Syekh Al-Malibari, beliau mengatakan, wa yusannu kama nasu alaihi ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara. Dan disunahkan sebagaimana terdapat dalam nas yang menganjurkan tentang membaca Al-Quran itu, ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara, untuk membaca Al-Quran semampunya. Hanya mana yang bisa dibaca. 1, 2, 3 surat atau beberapa ayat. Ini disunahkan alal qabri, di kuburan atau di atas kubur. Fayada'ulahu mustaqbilan lil qiblati, lalu mendoakannya sembari menghadap kiblat. Jadi beliau menegaskan bahwa disunahkan untuk membaca Al-Quran semampunya, mau 2-3 surat atau beberapa ayat, di kuburan sembari menghadap kiblat. Sebagai tambahan, Imam Nawawi dalam kitab I'anatul Talibin pada juz 2-nya, beliau ngitip sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Al-Qadi Abu Thayyib, yang menyatakan wasu'ila Al-Qadi Abu Thayyibi an qiraatil Quran fil maqabir. Jadi beliau ketika ditanya mengenai bacaan Quran di kubur, beliau mengatakan as-sawabu lil qari'i, maka si pembacanya itu mendapatkan pahala. Walhasil bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu bukan syirik besar. Sekali lagi, bukan syirik akbar, justru disunahkan. Karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan demikian, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, termasuk juga pendapat-pendapat para ulama salafus soleh. Kemudian yang kedua, bahwa membaca Al-Quran itu dianjurkan, bukan terlarang. Wallahu alam.